Pada kuliner Indonesia, bumbu dasar memegang peranan penting dalam kelezatan rasa. Bumbu dasar adalah campuran bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, beserta aneka rempah-rempah Indonesia. Bumbu-bumbu ini menjadi bumbu utama dalam resep masakan, sehingga tidak heran pada setiap masakan Nusantara memiliki ciri khas. Kurang lebih ada 6 bumbu dasar yang umum digunakan di Indonesia, yaitu bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning, bumbu hijau, bumbu hitam, dan bumbu kacang. Chef, boleh nggak saya tanya-tanya nih, Chef? Ya. Ini kan ada banyak banget, boleh dijelasin nggak beda-bedanya apa? Mulai dari yang mana dulu nih, Chef? Mungkin yang ini ya? Ini dulu ya? Ya. Nah, oke. Baik. Ini gimana nih? Apa nih, Chef? Ini dulu ya. Ini adalah bumbu dasar putih. Jadi bahannya ini bawang merah, bawang putih, ketumbar, sama kemiri. Nah, Chef, kalau misalnya di Indonesia ini kan masakannya benar-benar mempunyai cita rasa yang khas begitu ya. Bumbu-bumbu atau bahan-bahan apa yang biasanya tuh ada di bumbu dasar Indonesia tapi tidak ada di negara lain? Apa nih, Chef? Kalau bumbu-bumbu dasar itu diantaranya yang nggak ada ya di negara lain itu kemiri, bawang merah, ketumbar. Itu kalau di Indonesia itu melimpah. Hampir semua bumbu mengandalkan bawang merah dan bawang putih. Namun ternyata ketika dicampurkan dengan bahan lain, bumbu-bumbu ini bisa memberikan cita rasa khas masing-masing. Sementara pada bumbu merah dan bumbu hijau terdapat bahan tambahan yaitu menggunakan cabai rawit merah atau cabai hijau. Sehingga tak heran masakan yang menggunakan bumbu merah ini memiliki cita rasa pedas. Untuk bumbu kuning biasanya mendapat tambahan kunyit. Pada bumbu ini juga mengeluarkan aroma yang khas. Nah, selanjutnya ada bumbu kacang dan bumbu hitam, bisa dibilang bumbu yang cukup unik karena bahan-bahan ini sangat melimpah ketersediaannya di Indonesia. Pada bumbu hitam, tambahan kluwak hitam akan menghasilkan cita rasa gurih pada masakan. Sementara pada bumbu kacang memiliki cita rasa gurih dari olahan kacang. Pada pengolahannya, bumbu dasar bisa dipadu-padankan dengan bumbu lainnya. Untuk menambah aroma dan cita rasa, biasanya juga dapat ditambahkan gula, garam, dan juga daun jeruk untuk aroma yang lebih memikat. Wah, dari aromanya nih udah sedap banget. Ini membuktikan bahwa bumbu dasar tadi memang membawa cita rasa tersendiri dalam setiap masakan Indonesia. Nah, saya mau cobain dari 2 menu ini, ada nasi goreng dan juga mie goreng. Kalau mie goreng ini tadi menggunakan hanya 1 bumbu dasar, yaitu bumbu putih. Terdiri tadi ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Kita coba rasanya ya. Rasanya tuh gurih. Dan rasanya lebih berani gitu kalau bumbu-bumbu Indonesia nih, jadi benar-benar sedapnya tuh mantap. Nah, kalau yang kedua, ini ada nasi goreng hijau. Dari warnanya udah jelas, udah bisa ketebak ya. Ini merupakan perpaduan dari bumbu putih dan juga bumbu hijau. Sensasi warna hijau ini didapatkan dari cabai hijau. Jadi kita ingin tahu ya kira-kira kalau dipadu-padankan rasanya seperti apa ya. Kita coba. Rasanya sama-sama gurih, rasanya sama-sama pekat. Yang membedakan di sini karena ada cabai hijaunya, ini ada rasa pedasnya. Kelebihan lain dari bumbu dasar Indonesia adalah tahan lama. Rahasianya ternyata dalam proses pengolahan karena setiap bumbu dimasak hingga matang. Bumbu kita bersihkan dulu ya, baik itu bawang merah, bawang putih kita kupas dari kulitnya. Habis itu kita rebus menggunakan sedikit air aja. Habis itu kita blend, kita hancurkan, terus itu kita tumis, kasih minyak sampai benar-benar matang. Nah, ada tips nih jika Anda mau menyimpan stok bumbu dasar di rumah. Pastikan bumbu dasar disimpan di tempat yang kedap dan dari bahan-bahan yang digunakan dalam kondisi baik. Simpan di dalam lemari pendingin. Bumbu dasar akan bertahan selama 1 bulan jika berada di lemari es. Dan bisa bertahan 6 bulan jika disimpan pada freezer.